Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo mencatat sejumlah hal-hal penting selama pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional atau Supin. Kepala Dinas Kabupaten Wonosobo, Jailan mengatakan Supin polio di Kabupaten Wonosobo mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan Supin polio tahap 1 di Kabupaten Wonosobo telah berlangsung sejak 15 hingga 21 Januari. Sementara itu untuk tahap 2 berlangsung dari 19 hingga 25 Februari 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jailan mengatakan Supin polio di Kabupaten Wonosobo mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data Pusdatin Kemenkes, jumlah sasaran yang dituju mencapai 94.012 anak. Pada putaran 1 dapat mencapai 96.592 dosis yang diberikan. Sementara itu pada putaran 2 mencapai 95.272 dosis yang diberikan. Kemudian berdasarkan data hasil pendataan dari jumlah sasaran yang dituju ada sebanyak 96.367 anak. Pada putaran 1 mencapai 96.592 dosis yang diberikan dan juga pada putaran kedua mencapai 95.272 dosis. Sehingga secara persentase menurut data Pusdatin, capaian vaksinasi polio pada putaran 1 mencapai 102,7% dan pada putaran kedua mencapai 101,3%. Sementara itu menurut data hasil pendataan vaksinasi polio pada putaran 1 mencapai 100,2% dan pada putaran kedua mencapai 98,9%. Meski demikian, ada beberapa catatan-catatan penting yang menjadi perhatian dan bahan evaluasi dari pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Wonosobo. Beberapa kasus penolakan pemberian Supin polio terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Wonosobo dengan total 144 laporan kasus penolakan di 6 kecamatan. Ada beberapa alasan yang mendasari adanya penolakan di masyarakat, antara lain faktor halal haram, meyakini anak sehat tanpa vaksin, dan takut anak sakit jika divaksin. Sementara itu dalam pelaksanaan Supin polio beberapa waktu lalu ditemukan ada sebanyak 29 kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, 23 diantaranya kasus ringan dan 6 diantaranya kasus serius yang harus mendapatkan perawatan medis. Jailan menambahkan imunisasi polio secara program juga dilakukan pengamatan terkait efektivitas dan kemanjurannya, surveillance acute flaccid paralysis atau AFP atau bisa dikenal dengan lumpuh layu. Beberapa kasus lumpuh layu di Wonosobo sempat ditemukan setiap tahunnya. Menurut catatan Dinkes Wonosobo, di tahun 2021 ada sebanyak 4 suspek lumpuh layu. Pada 2022 ada 7 kasus, tahun 2023 ada 16 kasus, sementara di tahun 2024 ini telah ditemukan 6 kasus. Jailan mengharapkan tidak ada lagi pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional Polio ke depan, mengingat kegiatan ini dilakukan bila mana ditemukan kasus polio di suatu tempat yang harus dicegah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.